Halo guys, saya Rizka Fauzia dengan NIM 230346069 akan menjelaskan materi tentang teori dasar. Halo, perkenalkan nama aku Farid Jafnul Lubis dengan NIM 230346038. Di sini aku akan menjelaskan bagian latar belakang pada proyek ini. Halo, saya Ladisa Firiza dengan NIM 230344105. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek ini. Halo, perkenalkan nama saya Nita Hanifa dengan NIM 230344024. Di sini saya akan menyampaikan metode eksperimen dari proyek ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahia Dalila dengan NIM 230344025. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan terkait pengukuran dan kesimpulan. Halo semua, saya Ersa Aprilia Syahputri dengan NIM 2304005. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan dari proyek ini. Halo semuanya, dalam proyek ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting dalam fisika atmosfer, yaitu radiasi matahari. Nah, radiasi matahari adalah cahaya elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari, meliputi sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Ketika cahaya radiasi matahari dipancarkan ke permukaan, sebagian diserap dan sebagian dipantulkan, tergantung pada permukaannya, termasuk warnanya. Konsep albedo berperan penting di sini. Albedo adalah ukuran seberapa besar sinar radiasi dipantulkan oleh suatu permukaan. Pada permukaan terang memantulkan sebagian besar radiasi atau albedo tinggi. Sedangkan pada permukaan yang gelap menyerap sebagian radiasi atau albedo rendah. Perbedaan albedo ini berpengaruh langsung terhadap permukaan. Permukaan yang gelap akan menyerap lebih banyak energi sehingga suhu akan menjadi lebih tinggi. Sedangkan permukaan yang terang akan menyerap memantulkan energi lebih banyak sehingga menjaga suhu tetap rendah. Ini juga mempengaruhi pola pembentukan cuaca dan fenomena seperti urban heat island yang mana daerah yang memiliki permukaan yang lebih gelap, yang lebih banyak, akan cenderung lebih panas. Dengan memahami konsep albedo ini, kita akan dapat melihat pengaruh warna terhadap suhu dan perubahan iklim. Albedo adalah ukuran kemampuan suatu permukaan untuk memantulkan radiasi matahari. Semakin tinggi albedo, semakin besar radiasi yang dipantulkan. Warna putih memiliki albedo tinggi, sehingga hampir sebagian besar energi dipantulkan. Sebaliknya, warna hitam memiliki albedo rendah dan menyerap hampir seluruh radiasi yang mengenainya. Akibatnya, permukaan berwarna hitam akan terasa lebih panas dibandingkan permukaan berwarna terang. Dalam fisika atmosfer, proses ini berkaitan dengan pemanasan permukaan bumi, pembentukan arus konveksi, dan bahkan berperan dalam pola cuaca skala mikro. Jadi, pemahaman tentang interaksi warna dan radiasi bukan hanya penting untuk eksperimen ini, tetapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan global. Kita semua sering merasa kepanasan saat memakai baju hitam di bawah terik matahari. Sementara memakai baju warna putih terasa lebih sejuk. Fenomena ini bukan hanya soal warna saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana energi dari matahari berinteraksi dengan permukaan benda. Setiap permukaan benda dapat menyerap dan memantulkan radiasi matahari dengan cara yang berbeda, tergantung sifat fisiknya, seperti warna dan teksturnya. Warna gelap, seperti hitam, cenderung lebih banyak menyerap energi dibandingkan warna terang, seperti putih, cenderung lebih banyak memantulkan radiasi matahari. Dalam skala besar, fenomena serupa juga sering terjadi di permukaan bumi. Contohnya, jalan beraspal yang warna gelap akan menyerap lebih banyak panas dan terasa panas saat disentuh. Sedangkan salju yang berwarna putih lebih banyak memantulkan radiasi matahari dan terasa tetap dingin. Hal ini menciptakan perbedaan suhu secara signifikan pada permukaan warna yang berbeda. Fenomena ini menarik perhatian kami lebih dalam, bagaimana warna dapat mempengaruhi penyerapan panas secara ilmiah. Kami ingin menguji bagaimana perbedaan warna dapat mempengaruhi perbedaan suhu dan energi panas yang diserap oleh radiasi matahari, serta hal ini berperan dalam mempengaruhi dinamika suhu lingkungan secara keseluruhan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pengamatan sederhana terhadap kehidupan sehari-hari. Namun, jika dikaji lebih jauh, fenomena ini memiliki dampak besar di bidang klimatologi, arsitektur, dan lingkungan. Misalnya, kota besar dengan banyak permukaan gelap cenderung menyerap lebih banyak panas, menciptakan efek yang disebut urban heat island. Sebaiknya,
daerah bersalju atau rumah bercat putih cenderung lebih sejuk karena memantulkan sebagian besar radiasi matahari. Oleh karena itu, memahami hubungan antara warna dan penyerapan panas bisa membantu dalam desain bangunan hemat energi, pengelolaan suhu lingkungan, dan bahkan perencanaan kota ramah iklim. Penelitian ini ingin menguji hubungan tersebut secara terukur, menggunakan pendekatan fisika atmosfer dan metode eksperimen sederhana. Tujuannya dilakukan penelitian ini, yang pertama mengamati pengaruh warna terhadap radiasi matahari, yang kedua untuk mengukur intensitas cahaya terhadap permukaan benda, yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara intensitas cahaya dan warna, yang keempat yaitu untuk menguji hipotesisnya. Lokasi pengamatan dilakukan di area terbuka sekitar gedung kuliah FMIPA Universitas Negeri Padang. Tempat ini dipilih karena terbuka dan bebas bayangan, sehingga radiasi matahari bisa mengenai objek eksperimen secara langsung. Dengan memanfaatkan waktu maksimum penyinaran, kami ingin memastikan bahwa data intensitas cahaya yang diperoleh benar-benar menunjukkan efek penyerapan radiasi, bukan dipengaruhi faktor lain seperti angin atau bayangan. Melalui pendekatan waktu dan lokasi yang tepat, hasil pengukuran diharapkan lebih valid untuk menunjukkan efek nyata dari perbedaan warna permukaan terhadap intensitas cahaya yang diterima. Pada proyek kali ini kami menggunakan satu benda berupa pakaian dengan memvariasikan 5 warna yang berbeda, yaitu hitam, putih, merah, biru tua, dan kuning. Di mana pada proyek kali ini kami akan meletakkan benda tersebut pada lapangan terbuka yang langsung terkena paparan sinar matahari tanpa terhalangi oleh bayangan dari gedung ataupun pepohonan. Di mana kami akan mengatur posisi jarak antara benda supaya setiap benda dapat menerima paparan sinar matahari secara optimal. Adapun untuk waktu pengamatan kami melakukan pada pukul 12 siang sampai 13 siang, di mana cahaya matahari lagi berada pada puncaknya. Di sini juga kami melakukan ekspor atau pemanasan pada benda selama 30 menit supaya dapat menyimpulkan dampak intensitas radiasi cahaya matahari pada setiap masing-masing benda. Sebelum dan sesudah terkena paparan sinar matahari, kami melakukan pengukuran pada benda menggunakan aplikasi Lux Light Meter yang terpasang pada smartphone, di mana aplikasi ini dapat mengukur intensitas radiasi matahari pada persatuan lux, di mana yang mencerminkan jumlah intensitas matahari yang diserap persatuan luas. Di mana pengukuran dilakukan dengan menjaga jarak sensor dengan permukaan benda itu secara konstan untuk menghindari kesalahan pada pengukuran. Di mana setelah diperoleh data, itu dapat dicatat datanya secara sistematis dari kondisi awal sebelum terkena paparan sinar matahari dan setelah terkena paparan sinar matahari. Kemudian dapat dilakukan analisis pada data supaya dapat mengetahui pengaruh warna permukaan terhadap radiasi matahari yang diserap. Alat utama yang digunakan adalah Lux Light Meter untuk mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan oleh setiap benda. Di sini kami mengukur intensitas cahaya awal setiap benda sebelum terkena cahaya matahari, lalu mencatat hasil pengukuran setelah 30 menit penyinaran atau pemanasan. Benda ditempatkan berjajar dengan jarak yang sama agar pencahayaannya dapat merata. Selain itu, kami pastikan tidak ada benda lain yang menghalangi sinar matahari selama proses pengukuran berlangsung, di mana semua data dicatat dengan rapi dan kami melakukan pengecekan ulang untuk meminimalisasi kesalahan. Metode ini sederhana tetapi cukup kuat untuk menunjukkan hubungan antara warna dan jumlah energi yang diserap. Baik, untuk bagian pengukuran, kami akan melakukan pengukuran intensitas cahaya menggunakan aplikasi Lux Light Meter di smartphone. Nah, untuk objek yang akan kami ukur berupa benda, yaitu pakaian dengan 5 warna yang berbeda. Ada warna hitam, putih, biru tua, merah, dan kuning. Nah, untuk pengukuran ini kami melakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Yang pertama, itu melakukan pengukuran terhadap kelima benda dengan warna yang berbeda sebelum terkena paparan sinar matahari, dan yang kedua setelah terkena paparan sinar matahari. Baik, untuk yang pertama kami melakukan pengukuran terhadap 5 benda dengan warna yang berbeda yang sebelum terkena paparan sinar matahari. Baik, untuk pengukuran yang pertama yaitu benda berwarna hitam.
sekitar 669 lux. Selanjutnya yaitu warna biru tua. Baik, untuk hasilnya itu sekitar 998 lux. Untuk benda yang ketiga berwarna merah. Diperoleh hasilnya sekitar 3.568 lux. Baik, untuk selanjutnya yaitu warna kuning. Baik, diperoleh hasilnya yaitu 22.116 lux. Yang terakhir yaitu warna putih. Baik, diperoleh hasilnya yaitu 35.944 lux. Baik, setelah kelima pakaian dengan warna yang berbeda ini terkena sinar matahari selama 30 menit, kami akan melakukan pengukuran kembali. Baik, untuk benda yang pertama yaitu berwarna hitam, kami akan melakukan pengukuran kembali. Baik, diperoleh hasilnya yaitu sekitar 4.462 lux. Selanjutnya yaitu benda yang kedua berwarna biru tua. Diperoleh hasilnya yaitu 6.467 lux. Baik, untuk benda yang ketiga berwarna merah. Baik, diperoleh hasilnya yaitu 15.235 lux. Benda yang keempat yaitu berwarna kuning. Baik, diperoleh hasilnya yaitu 41.714 lux. Benda yang terakhir yaitu berwarna putih. Diperoleh hasil pengukurannya yaitu 52.669 lux. Hasil pengukuran awal yaitu ketika benda-benda sebelum terpapar sinar matahari menunjukkan bahwasannya benda-benda berwarna cerah memiliki nilai intensitas cahaya yang tinggi, di mana warna putih memiliki nilai intensitas cahaya sebesar 32.944 lux, diikuti warna kuning sebesar 22.116 lux, kemudian warna merah sebesar 3.568 lux, kemudian warna biru tua sebesar 998 lux, dan terakhir warna hitam dengan intensitas cahaya terendah itu sebesar 669 lux. Hal ini menunjukkan bahwasannya benda-benda berwarna cerah seperti putih dan kuning mampu memantulkan cahaya matahari dengan sangat baik, sehingga nilai intensitas cahaya yang terdeteksi oleh sensor memiliki nilai yang tinggi. Sebaliknya, benda-benda dengan berwarna gelap seperti biru tua dan hitam itu menyerap sebagian besar cahaya, sehingga nilai intensitas cahaya yang terdeteksi oleh sensor memiliki nilai relatif rendah. Pada hasil pengukuran selanjutnya, yaitu ketika benda-benda telah terpapar sinar matahari selama 30 menit, terjadi peningkatan signifikan pada intensitas cahaya semua benda, di mana warna-warna cerah seperti putih dan kuning tetap menjadi warna dengan intensitas cahaya tertinggi, yaitu warna putih memiliki intensitas cahaya sebesar 52.699 lux. Hal ini menunjukkan bahwasannya warna putih menjadi warna terbaik dalam memantulkan cahaya matahari. Diikuti warna kuning yaitu memiliki nilai intensitas cahaya sebesar 41.714 lux, kemudian warna merah sebesar 15.235 lux, kemudian warna biru tua sebesar 6.467 lux, dan terakhir itu warna hitam sebesar 4.469 lux. Peningkatan secara signifikan ini menunjukkan semakin lama benda terpapar sinar matahari, maka semakin besar pula cahaya matahari yang dipantulkan ke arah sensor, terutama pada benda-benda dengan warna cerah. Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini konsisten dengan teori fisika terkait pemantulan cahaya di atas permukaan benda berwarna, di mana benda-benda dengan warna cerah seperti putih dan kuning itu menjadi warna-warna terbaik yang memantulkan cahaya matahari, sehingga nilai intensitas cahaya yang terdeteksi itu memiliki nilai yang tinggi, baik sesudah ataupun sebelum pemaparan sinar matahari. Sebaliknya, benda-benda dengan warna gelap seperti biru tua dan hitam itu menyerap sebagian besar cahaya, sehingga nilai intensitas cahaya yang terdeteksi oleh sensor memiliki nilai yang relatif rendah, baik sesudah ataupun sebelum pemaparan sinar matahari.
Dengan demikian, eksperimen ini berhasil menunjukkan pengaruh warna terhadap intensitas cahaya yang dipantulkan dan sejalan dengan teori fisika pantulan cahaya terkait pada penyerapan dan pemantulan. Berdasarkan hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa warna permukaan suatu benda dapat mempengaruhi jumlah cahaya yang dipantulkan dan yang diterima oleh sensor. Benda yang berwarna terang seperti putih dan kuning memantulkan cahaya lebih banyak daripada benda berwarna gelap seperti biru tua dan hitam. Hal ini dapat dilihat dari intensitas cahaya yang tercatat lebih tinggi pada warna terang, baik sebelum terkena paparan sinar matahari dan sesudah terkena paparan sinar matahari. Setelah terkena paparan sinar matahari, intensitas cahaya meningkat pada semua warna. Akan tetapi, peningkatan yang lebih signifikan yaitu pada warna terang seperti kuning dan yang paling tinggi yaitu putih. Sebaliknya, pada warna gelap juga mengalami peningkatan intensitas cahaya. Akan tetapi, peningkatannya hanya kecil. Itu dikarenakan sifat warna gelap yaitu lebih banyak menyerap cahaya daripada memantulkan cahaya. Nah, secara keseluruhan, eksperimen ini menunjukkan kemampuan warna dalam memantulkan cahaya sehingga berperan dalam menentukan besar kecilnya intensitas yang diterima. Nah, hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin terang benda, maka semakin besar cahaya yang dipantulkannya ke lingkungan.